pagi ya untuk mitra-mitra NASA dimanapun berada. Alhamdulillah atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya memakai Afkar bisa kembali menyapa teman-teman ya. Nah, kali ini saya mau berbagi pengalaman tentang apa yang saya baca di buku Bisnis MLM itu Mudah yang ditulis oleh Bapak Insinyur Ardi Nugroho. Berdasarkan pengalaman beliau 1,5 tahun sudah berhasil mencapai puncak karir di NASA, yaitu Crown Diamond Director. Nah, beliau menulis di sini yaitu harus mempunyai yang namanya komitmen terpaksa ya. Nah, otak manusia itu secara otomatis mencari kebahagiaan dan menghindari kesengsaraan. Nah, itulah mengapa yang membuat kita selalu malas, menunda-nunda pekerjaan. Padahal orang yang berhasil itu harus kerja keras, harus rajin, harus sengsara, harus tekun, harus ulet gigih, konsisten dan tidak pernah lelah dalam berproses di bisnis NASA. Berbanding terbalik dengan otak. Jadi konsep kesuksesan dan konsep otak itu berbanding terbalik, sehingga kita itu sering malas dan menunda-nunda pekerjaan. Nah, jadi supaya kita menjadi orang yang berhasil, kita harus mempunyai yang namanya komitmen terpaksa agar kita dalam kondisi apapun tetap menjalankan bisnis NASA. Tentunya itu bisa dicapai dengan kita membuat jadwal ya. Kita membuat jadwal presentasi bersama mitra-mitra kita atau downline Anda. Jadwal yang dibuat beliau Pak Ardi Nugroho itu langsung 1 tahun. Jadi jadwal selama 1 tahun atau progres selama 1 tahun. Nah, sehingga ketika kita sudah membuat jadwal, mau tidak mau kita harus mempunyai komitmen untuk praktek. Senang tidak senang kita harus praktek, karena nanti saat kita membuat jadwal otomatis banyak godaan yang menghampiri ya. Contohnya saat kita mau presentasi, nanti ada ajakan teman, ayo dolan, ada ajakan teman untuk nongkrong-nongkrong bareng, ada ajakan untuk nonton drama Korea dan lain-lain ya. Masih banyak lagi yang selama ini kita alami. Kenapa kita belum bisa konsisten? Karena kita tidak mempunyai yang namanya komitmen terpaksa. Kita tidak mempunyai jadwal, sehingga kita prakteknya itu belum terjadwal ya. Ya, maksudnya belum terjadwal di sini adalah kadang praktek, kadang enggak, sehingga hasilnya juga tidak sesuai harapan. Jadi banyak orang trauma di bisnis MLM itu sebenarnya mereka trauma kenapa? Karena mereka merasa sudah lama bergabung di MLM, terutama MLM NASA, sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, masih belum stokis, masih belum sukses di bisnis NASA. Padahal mereka prakteknya kadang sehari 1 jam dan bahkan 1 jam seminggu sekali ya, 1 jam dalam seminggu sekali atau 1 bulan sekali praktek. Nah, ya jauh sekali dari yang namanya kesuksesan, sehingga kita tidak melakukan apa-apa, merasa bisnis NASA itu sulit, padahal sudah jelas Anda belum melakukan apa-apa. Banyak yang belum dilakukan, belum konsisten dalam menjalankannya. Prakteknya 1 minggu sekali belum karuan ya, belum tentu konsultasi ke tempat upline atau via online juga jarang sekali, sehingga 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun masih menjadi distributor senior, masih menjadi manajer senior, masih menjadi silver manager senior
dan seterusnya, tidak naik level dan tidak kualifikasi. Saat kita menjadi karyawan dengan penghasilan UMR, kita bisa memenuhi kebutuhan kita. Kita di situ mengikuti peraturan perusahaan yang harus bekerja 8 jam setiap hari, belum ditambah lembur, dan harus bekerja setiap hari apapun kondisi kita, baik saat kita stres, pusing, sakit, mau tidak mau kita harus menjalankan kewajiban kerja kita untuk masuk ya. Itu di situ kita mempunyai komitmen untuk konsisten berangkat dan mengerjakan hasil yang baik dalam pekerjaan kita. Nah, begitu juga di NASA. Kalau pengen hasilnya maksimal di NASA, ya kita harus mempunyai komitmen di NASA. Mau berapa jam waktu yang kita luangkan untuk belajar tentang bisnis NASA, mau berapa jam waktu yang kita luangkan untuk praktek di bisnis NASA. Sehingga ketika kita punya komitmen yang harus terwujud, punya jadwal yang tercipta, yang terjadwal, maka diimbangi dengan praktek yang serius, hasilnya juga bisa maksimal ya. Jadi seberapa banyak waktu yang Anda luangkan untuk belajar dan praktek, dari situlah akan tercipta hasil yang sesuai dengan apa yang Anda lakukan. Jadi 1 tahun pertama di bisnis NASA, beliau Pak Ardi Nugroho itu tidur hanya 3-4 jam saja sehari. Jadi sekitar 18 jam Pak Ardi Nugroho itu totalitas menjalankan bisnis NASA tanpa pekerjaan lain. Nah, karena keseriusannya, karena komitmennya dalam menjalankan bisnis NASA, serta ilmu yang dimiliki dan praktek yang maksimal bersama timnya, hasilnya dalam 1 tahun pertama beliau sudah mencapai peringkat eksekutif Diamond Director pertama di bisnis NASA yang ada di Indonesia. Jadi beliau itu memiliki komitmen terpaksa, hasrat yang kuat untuk mewujudkan kesuksesan di bisnis NASA bersama tim-timnya. Jadi beliau membuat jadwal selama 1 tahun ya. Jadi beliau membuat jadwal selama 1 tahun. Beliau mempunyai mitra-mitra, ada yang mitra yang dekat, ada mitra yang jauh. Jadi ada dengan bekerja sama dengan orang yang tepat di mitra bisnis beliau, Pak Ardi membantu timnya membangun bisnis NASA di daerahnya. Dimulai membantu dari yang terdekat dari tempat tinggalnya. Sama juga kita bisa meniru beliau, mulai membantu tim Anda, tim kita yang terdekat dari tempat tinggal kita. Baru ketika yang dekat sudah mulai berhasil, sudah ada hasilnya, kita mulai membantu jaringan yang lebih yang jauh atau berjarak ya. Karena untuk membantu jaringan yang jauh otomatis kita membutuhkan operasional ya. Operasional yaitu untuk kesananya kan pakai biaya ya. Untuk kesananya pakai biaya. Jadi kita mempunyai downline yang dekat dan yang jauh, sehingga nanti kita bisa memilih mana yang lebih kita prioritaskan untuk dibantu. Jadi Pak Ardi itu pernah sampai 3 minggu tidak pulang ya dalam membangun timnya, membangun dari yang dekat, habis yang dekat pindah lagi sampai yang antar provinsi beliau meluangkan waktu. Jadi karena keseriusannya dalam membangun bisnis NASA, dalam membangun tim dengan orang yang tepat, 1 tahun pertama beliau Pak Ardi Nugroho sudah bisa membangun rumah 2 lantai dari hasil bisnis NASA, karena beliau eksekutif pertama di bisnis NASA yang mendapatkan royalti 1%. Jadi karena beliau mempunyai komitmen ya, mempunyai jadwal yang dengan jadwalnya yang dibuat sendiri, beliau harus praktek. Jadi dalam keadaan rasa capek, pusing ya, dan lain-lain, beliau tetap konsisten harus
melakukan jadwal yang sudah ditulis di bisnis NASA. Walaupun banyak tawaran menarik ya, tawaran menarik dari luar, godaan-godaan untuk tidak mengikuti jadwal tersebut. Nah, ketika beliau konsisten, komitmen mengikuti jadwal yang beliau buat, maka tawaran-tawaran yang dulu ditawarkan kepada Pak Ardi itu lewat dan hasil di bisnis NASA jauh melewati dari tawaran-tawaran yang pernah sampai kepada Pak Ardi Nugroho. Jadi beliau itu bahagia bisa merawat jaringannya, sehingga ketika jaringannya berhasil maka Pak Ardi pun akan sukses di bisnis NASA. Karena bisnis NASA adalah bisnis kita bekerja sama dengan orang lain ya. Ketika orang lain berhasil maka otomatis kita akan berhasil. Nah, komitmen terpaksa ini sama dengan menunda kesenangan ya. Kalau kita senang-senang terus, tidak mungkin kita menjadi orang luar biasa, tidak mungkin menjadi orang sukses. Karena kesuksesan itu dicapai dari hal-hal luar biasa, dicapai dari yang tidak mungkin kita melakukan hal-hal biasa saja mendapatkan hasil yang luar biasa. Bagaimana caranya agar kita mempunyai komitmen terpaksa? Tentunya kita bertanya pada diri kita sendiri dahulu. Apakah selama kita gabung di NASA ini kita sudah mempunyai prinsip, punya hasrat, punya komitmen untuk sukses di bisnis NASA? Apakah selama kita bergabung di NASA pengen stagnan, pengen gitu-gitu aja, atau pengen naik level? Ketika kita pengen naik level, kita harus mempunyai komitmen yang kuat, hasrat yang kuat agar itu bisa terwujud ya. Tentunya dengan komitmen terpaksa tadi, suka tidak suka, senang tidak senang, perasaan kita harus tetap menjalankan bisnis NASA, tetap membangun tim ya, sampai tujuan kita tercapai di bisnis NASA. Jadi kalau kita tidak mempunyai namanya jadwal, tidak mempunyai komitmen terpaksa, biasanya kita akan terperangkap dengan kesenangan ya, karena otak kita itu selalu mencari kesenangan dan menghindari kesengsaraan ya. Sehingga ketika kita terperangkap di situ, maka ya kita stagnan di bisnis ini karena kita masih nyaman begitu-begitu saja kondisi bisnisnya. Jadi keberhasilan di bidang apapun, apalagi di bisnis NASA ini, tidak dicapai dengan hal yang mudah-mudah saja. Tidak ada orang langsung gabung terus mempunyai mitra terus langsung sukses, itu tidak ada. Karena sukses di bisnis NASA itu kita harus sengsara, harus mengalami penolakan, harus mempunyai mental yang kuat, harus bekerja sama dengan orang lain, harus belajar komunikasi, dan tentunya semua itu dipelajari dan dipraktekkan ya, sehingga kita mempunyai pengalaman. Ketika kita mempunyai pengalaman, kita bisa membina dan menurunkan apa yang kita punya kepada tim kita. Karena tim kita itu biasanya mengalaminya ya tidak jauh dari apa yang kita alami di bisnis NASA. Jadi proses yang dilewati, kesengsaraan yang Anda hadapi dalam menjalankan bisnis NASA itu akan dibayar pantas dengan penghasilan passive income di bisnis NASA. Jadi kalau kita mau penghasilan berkali-kali lipat dari penghasilan karyawan, otomatis bekerja kita di bisnis NASA juga harus berkali-kali lipat dibanding karyawan. Nah, tentunya kan di bisnis NASA kerja capek di awal, ketika sudah mencapai puncak karir kita lebih bisa mempunyai waktu yang fleksibel ya, dan itu semua harus diniatkan di dalam diri Anda untuk perubahan masa depan yang lebih baik. Nah, kalau kita yang berasal dari biasa-biasa saja, otomatis
Anda harus lebih mempunyai komitmen terpaksa. Kalau Anda sudah berasal dari atau sudah memiliki finansial yang luar biasa, ini adalah wujud Anda, wujud sosial Anda dalam memberdayakan masyarakat untuk mempunyai penghasilan yang layak, yaitu dengan cara menjalankan bisnis NASA. Ini adalah wujud sosial Anda dalam membantu orang lain mencapai kesejahteraannya. Mungkin Anda yang sudah tidak butuh penghasilan di NASA bisa menjadi sumber atau jalan bagi orang-orang sekitar Anda yang masih membutuhkan kesejahteraan dan banyak waktu luang ya. Nah, itulah sedikit pengalaman saya dalam membaca buku Bisnis MLM Muda yang temanya komitmen terpaksa. Semoga bermanfaat dan membantu teman-teman semua untuk terus konsisten, untuk terus membuat komitmen terpaksa di bisnis NASA, membuat jadwal. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.